Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda yang sedang menonton dan menyimak video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya di perkuliahan online Kalkulus Dasar 2. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan melanjutkan materi di pekan sebelumnya ya. Materi hari ini masih multiple integral. Nah, yang hari ini adalah materi yang bagian 3. Adapun submaterinya terdiri dari integral lipat 3 pada koordinat silinder, integral lipat 3 pada koordinat bola, dan menentukan luas permukaan. Baik, sebelum kita mulai, saya sarankan bagi Anda yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu, supaya channel ini bisa bertambah dinamis, berkembang, dan memberikan manfaat bagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan subscribe. Baiklah, kita mulai saja materi pertemuan ke-14 ini. Kita mulai dengan integral lipat 3 pada koordinat silinder. Koordinat silinder dikembangkan dari koordinat polar dalam 3 dimensi. Maka dari itu koordinat silinder ini menggunakan jari-jari ya, ini disimbolkan R. Kemudian sudut putar disimbolkan θ sebagai parameternya. Suatu titik koordinat 3 dimensi dalam Kartesius X, Y, Z dihubungkan ke koordinat silinder R, θ, Z dengan hubungan berikut. X sama dengan R kali cos θ. Kemudian Y sama dengan R kali sin θ. Nah, untuk Z ini tetap ya. Z di Kartesius kita gunakan lagi di silinder. Nah, ini adalah gambaran dasar dari ketiga sumbu koordinat yang saling tegak lurus X, Y, Z. Kemudian kita buat ilustrasi silinder ya. Sebuah silinder. Misalkan kita letakkan sebuah titik ya di sini ya. Ini sebuah titik pasti punya alamat baik di koordinat Kartesius maupun di koordinat silinder. Nah, suatu titik ini diambil posisinya. Kalau misalkan berdasarkan X, Y, Z, dia berarti dilihat di sumbu X berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, untuk kali ini, kalau kita menggunakan koordinat silinder, berarti menggunakan ini, jaraknya di sini adalah jari-jari ya. Ini jari-jarinya. Kemudian, ini jari-jarinya, maaf, dan ini adalah sudutnya. Sudut. Jadi nanti kalau untuk menentukan X berarti R dikali cos θ. Untuk menentukan Y berarti R kali sin θ. Sedangkan Z-nya sama ya, dipakai di Kartesius maupun dipakai di silinder. Nah, di sini kita tahu bahwa volume itu untuk bangun ruang, misalkan contohnya bangun ruang yang teratur seperti silinder, itu mencari volumenya adalah alas kali tinggi. Jadi maksudnya ini luas alas kali tinggi. Nah, misalkan kita ambil bagian kecil dari silinder ini, berarti anggap saja delta V. Delta V berarti delta A kali delta T. Jadi perubahan dalam luasnya dikali perubahan dalam tingginya. Nah, kita namakan, boleh kita ganti delta T ini menjadi delta Z. Karena Z ini kita nyatakan untuk menyatakan tingginya ya, tinggi silinder. Nah, kemudian pada bagian sebelumnya kita sudah tahu ya, delta A itu didekati dengan R kali delta θ kali delta R. Ini kita ketahui dari pertemuan sebelumnya di koordinat polar. Kemudian kita substitusi delta A ini menjadi R delta T delta R. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sehingga delta V ini didekati menjadi R kali delta θ delta R kali delta Z. Nah, karena delta T
theta, delta R, delta Z ini perubahannya sangat kecil, mendekati 0, berarti kita nyatakan simbolnya dalam D biasa ya. dV sama dengan R kali del theta kali dr kali dz. Sehingga kita definisikan untuk dV-nya adalah ya seperti yang ada dalam kotak ini ya. R kali dz kali dr kali d theta. Nah, ini harap diingat-ingat karena digunakan untuk dalam proses pengintegralkan menggunakan koordinat silinder. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kita ingat pada pertemuan sebelumnya, pada integral lipat 3 itu terdapat objek E yang didefinisikan. Nah, ini ya. E itu adalah sebuah objek 3 dimensi ya. Di sini X, Y, Z ya, jadi kumpulan titik-titik di mana penampangnya itu ada pada bidang XY. Penampangnya itu D. Sedangkan permukaannya kita berdasarkan pada Z. Z itu sebagai fungsi dari X dan Y. Jadi Z itu nanti diapit oleh fungsi U2 dan fungsi U1. Nah, kemudian kita akan ubah E ini dari kartesius ke silinder. Nah, ini tadi kartesius ini ya. Kita ubah ke silinder menjadi bentuknya. Nah, kita tahu parameter koordinat silinder itu R, theta, dan Z. Tetanya dibatasi dari alfa sampai beta. Kemudian R-nya dibatasi dari H1 sampai H2. H1 dan H2 itu adalah fungsi terhadap theta. Nah, theta tadi didefinisikan di sini ya sebelumnya. Kemudian Z itu dibatasi oleh U1 dan U2, di mana U1 itu merupakan fungsi dari X dan Y. Nah, karena kita sedang dalam koordinat silinder, maka XY-nya diubah ya menjadi parameter dalam silinder. Jadi X di sini diubah menjadi R cos theta, Y di sini diubah menjadi R sin theta. Jadi bentuk E di atas dapat diubah ya sesuai kondisi dengan D. Jadi nanti bisa diputar D-nya. Apakah D-nya mau di bidang XZ atau D-nya mau dalam bidang YZ ya nanti. Jadi nanti yang tingginya menyesuaikan. Kalau di sini bidangnya XZ nanti berarti fungsi permukaannya itu berarti fungsi Y. Berarti kalau yang di sini adalah fungsi X gitu. Nah, ini adalah bentuk umum dari rumus integral lipat 3 pada koordinat silinder. Jadi di sini ya dV-nya ini udah diubah ya menjadi dz, dr, d theta. Nah, R-nya ke depan di sini. Nah, di sini f x y z berubah menjadi f di dalamnya r cos theta, r sin theta dan z. Nah, ini diingat-ingat ya untuk pengerjaan integral. Baik, supaya lebih paham kita coba dengan contoh pertama. Hitunglah triple integral atas daerah E, di sini Y dV, di mana E adalah daerah di bawah bidang Z sama dengan X plus 2 dan di atas bidang XY. Dan di antara silinder X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Baik, untuk soal ini kita akan bahas. Jadi E itu kan berada di atas bidang XY atau Z sama dengan 0 ya, bidang XY itu. Dan di bawah bidang Z sama dengan X plus 2. Maka nanti akan dibuat batas. Nah, ini batasnya dalam Z ya. Berarti Z itu batas bawahnya 0 dan batas atasnya X plus 2. Jadi batas atasnya dinamis nih, sesuai dengan X-nya nanti. Jadi bergerak gitu ya. Kemudian di sini kita akan ubah ya, ini Z-nya. Kan ini masih ada variabel X, sedangkan kita sekarang akan mengerjakan dalam koordinat silinder. Jadi nanti X-nya diubah menjadi R cos theta.
Nah, untuk batas D yang dibatasi silinder, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, nih pada bidang XY ya. Jadi ini adalah kalau ditinjau dari dimensi 2, XY ini kan berupa lingkaran, ya kan? Ini jari-jarinya 1, ini jari-jarinya 2. Tapi kalau dipandang dari 3 dimensi, ini adalah sebuah silinder dengan penampangnya lingkaran yang berada pada bidang XY, begitu ya maksudnya. Nah, baik, kita ubah dulu ke dalam batas R dan theta sebagai berikut. Jadi karena ini silinder ya, maka tetanya sudut putarnya penuh. Ini silindernya penuh nih. Kemudian karena ini adalah dibatasi 2 silinder, ya berarti silinder pertama ini jari-jarinya 1, silinder kedua jari-jarinya 2. Berarti R-nya itu nanti batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Nah, kemudian kita lakukan pengintegralan. Nah, karena kita sudah mendapatkan parameter-parameter dalam koordinat silinder, nah berarti misalkan di sini ya, ini dV kita ubah menjadi R kali dz dr d theta. Y-nya kita ubah menjadi R sin theta. Kemudian ini yang pertama dalam dz, berarti ini batasnya dalam z. Kemudian yang kedua R, berarti ini batasnya 1, 2 itu dalam R. Kemudian ini theta, berarti batas yang ketiganya berdasarkan theta dari 0 sampai 2pi. Nah, sekarang kita integralkan dulu berdasarkan Z. Kita lihat di sini, kita atur-atur dulu ya fungsinya. Nah, menjadi R kuadrat sin theta ya kali R cos theta plus 2. Nah, ini ceritanya sudah diintegralkan ya. Sudah diintegralkan karena di sini tidak ada variabel Z, berarti Z itu ya, tinggal ditambahkan Z di sini ya. Ini dianggap konstanta semuanya. Nah, kemudian Z-nya langsung disubstitusi oleh R cos theta plus 2 dan 0, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sekarang diferensiasinya berdasarkan R dan d theta, karena Z-nya sudah diintegralkan. Kemudian kita integralkan terhadap R, berarti di sini R-nya sebagai variabel gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini, jadi setengah R pangkat 3 sin 2 theta plus 2R kuadrat sin theta dr d theta. Nah, kemudian kita, ini ceritanya belum diintegralkan, masih diatur-atur ya, jadi posisinya disederhanakan dulu, baru kemudian diintegralkan ya terhadap R. Nah, kenapa ini menjadi bentuk seperti ini ya? Nah, kita tahu dari rumus ini yang kalian pelajari di sekolah menengah dulu ya. Sin 2 theta sama dengan 2 sin theta kali cos theta. Ini rumus sudut rangkap. Jadi tujuannya bentuk 2 sin theta cos theta ini kita sederhanakan menjadi sin 2 theta. Sehingga bentuknya lebih sederhana seperti ini ya. Kemudian kita integralkan terhadap R itu ya, menjadi 1/8 R pangkat 4 sin 2 theta plus 2/3 R pangkat 3 sin theta. Kita substitusi dengan batas-batasnya. Ya, dengan 2 dan 1. Kita masukkan ke dalam R sehingga bentuknya seperti ini. 15/8 sin 2 theta plus 14/3 sin theta d theta. Kemudian kita integralkan terhadap theta sekarang. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian disubstitusi dengan 2pi dan 0. Ternyata hasilnya adalah 0. Nah, ini bisa memungkinkan hasilnya 0 ya, bisa negatif juga bisa memungkinkan. Nah, ini 0 karena kemungkinan ada beberapa sebab. Kemungkinan volume tersebut ada di beberapa daerah negatif atau yang menghasilkan sudut yang negatif sehingga saling meniadakan volumenya. Atau bisa pula ini batas-batasnya itu tidak sampai membentuk dimensi 3. Jadi baru luasan saja ya. Kalau
punya sebuah luasan ketinggiannya 0 ya volumenya 0. Oke ya, paham ya? Kita lanjutkan lagi sekarang ke contoh nomor 2. Pada contoh 2 ini soalnya seperti ini ya, ada triple integral di atas E dengan fungsinya Z dv, dengan E adalah objek yang berada di antara bidang X plus Y plus Z sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Dan dilingkup oleh silinder Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Kita bahas ya. Jadi silinder Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 itu adalah penampang lingkaran pada bidang YZ dengan jari-jarinya 1. Nah, silinder tersebut dipotong oleh bidang datar X plus Y plus Z sama dengan 2 dan bidang YZ atau X sama dengan 0. Nah, biar lebih jelas ini ya, ini silindernya warna hijau. Dan ini adalah dipotong oleh bidang datar. Bidang datar yang berwarna merah ini adalah X plus Y plus Z sama dengan 2. Nah, yang di belakangnya ada bidang datar yang tegak. Ini adalah bidang datar YZ atau X sama dengan 0. Sehingga kalau disederhanakan, kita akan dapatkan visualisasi E. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah objek yang mau kita hitung integralnya. Nah, karena penampang D adalah bidang YZ, maka permukaan dibuat sebagai fungsi X terhadap Y dan Z. Nah, ini kita ubah dulu ya. X sama dengan 2 min Y min Z. Sehingga batas atas dan batas bawahnya terlihat di sini ya. Nah, ini batas bawah dari X itu 0, batas atasnya 2 min Y min Z. Nah, di sini bentuk silinder diubah arahnya. Sehingga tinggi silinder ini biasanya kita menggunakan sumbu Z ya. Sekarang diubah menjadi X. Nah, nanti yang koordinat lain menyesuaikan seperti berikut. Jadi X itu tetap X ya. Ya, jadi yang tadinya yang kartesius masih dipakai di silinder. Kemudian Y-nya berubah R sin theta dan Z-nya R cos theta. Berarti yang berubah nih Z-nya ya. Nah, biasanya R cos theta itu X, sekarang berubah menjadi Z. Nah, kemudian batas-batasnya dibuat dalam koordinat silinder. Nah, ini kita definisikan batas-batasnya dalam koordinat silinder yang parameter theta dari 0 sampai 2pi, parameter R dari 0 sampai 1, kemudian X dari 0 sampai 2 min R sin theta min R cos theta. Ini R sin theta berasal dari sini ya, Y. Dan R cos theta berasal dari sini, Z. Baik, kita sekarang coba lakukan pengintegralan. Jadi kita coba integralkan ini ya. Nah, berarti yang pertama ini akan kita integralkan berdasarkan X dulu. Nah, di sini kan fungsinya tidak ada X sama sekali, berarti ini dianggap konstan murni. Berarti nanti muncul X. Nah, seperti ini. Oh ya. Ini berarti dikalikan dulu ya. Dikalikan dulu R kuadratnya, nanti baru kemudian diintegralkan terhadap X. Nah, sekarang diintegralkan terhadap X ya. Menjadi sini menjadi muncul X. Kemudian disubstitusi dengan batas atasnya dan batas bawahnya. Sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ini X-nya disubstitusi oleh ini ya. Kemudian sekarang kita atur-atur dulu. Nah, kita atur-atur dulu bentuknya, kita sederhanakan. Nah, kemudian baru kita integralkan terhadap R. Kita integralkan terhadap R, jadi di sini menjadi 2/3 R pangkat 3 cos theta. Di sini min 1/4 R pangkat 4 cos theta sin theta, min 1/4 R pangkat 4 cos kuadrat theta. Nanti disubstitusi oleh 1 dan 0 ya, ke dalam nilai R ya. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Kita dapatkan integran dengan variabelnya theta semua.
Nanti yang terakhir ini kita integralkan terhadap theta. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya. Tapi sebelumnya ini kita ubah dulu ya, kita sederhanakan dulu menggunakan rumus sudut rangkap ya. Nah, seperti ini. Menggunakan rumus-rumus ini sehingga nanti akan menjadi bentuk yang lebih enak untuk diintegralkan. Nah, setelah itu kita integralkan terhadap theta, kita dapatkan seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya, nanti disubstitusi oleh 2pi dan 0 ke dalam theta ini tentunya. Dan hasilnya adalah negatif pi per 4. Jadi saya katakan tadi di sini walaupun integral lipat 3 bisa memungkinkan dia terjadi negatif. Tetapi kalau kita mencari volume, itu berarti harus dibuat selalu dalam positif. Kalau dalam mengintegralkan, menghitung integral bisa kemungkinan negatif, bisa kemungkinan positif ya. Tapi kalau menghitung volume, karena volume itu satuan yang harus positif, maka dibuat dalam positif. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini kita coba contoh 3. Kita akan menghitung integral berikut E pangkat min X kuadrat min Z kuadrat dV, dengan E adalah objek yang berada di antara silinder X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, dengan Y-nya di antara 1 dan 5 dan Z-nya itu kurang atau sama dengan 0. Nah, terlebih dahulu berarti kita coba visualisasikan dulu ya. Jadi dari sini jelas ini silinder dengan jari-jari 2, di sini jari-jari 3. Nah, ini penampangnya berada dalam bidang XZ. Nah, dan berpusat di sumbu Y. Dengan demikian E membentuk silinder yang berlubang. Nah, karena Y-nya diapit oleh 1 dan 5, maka silinder tersebut mempunyai ketinggian antara 1 dan 5. Jadi, silinder ini melayang atau tidak menempel pada bidang XZ. Kemudian nilai Z-nya kurang atau sama dengan 0, artinya silinder ini terbentuk hanya di daerah sumbu negatif. Akibatnya hanya objek E berupa setengah silinder. Nah, berarti di sini kita harus mengetahui juga visualisasinya ya. Nah, coba kita lihat gambar di samping. Nah, ini adalah visualisasi dari objek E ya, yang mau kita hitung integralnya. Jadi di sini Y-nya dari 1 sampai 5. Jadi setengah silinder ini ya tidak menempel di sumbu di bidang XZ. Bentuknya seperti ini ya. Jadi terlihat jelas dari sini bisa untuk menentukan parameter dalam koordinat silinder. Nah, ini penampang D-nya seperti ini. Dari sini bisa dilihat. Nah, dibuat menggunakan hubungan Cartesius polar. Jadi X-nya itu sama dengan R cos theta. Y-nya tetap Y karena ketinggiannya sekarang dalam sumbu Y. Z sama dengan R sin theta. Nah, dari visualisasi E dan D dapat dibuat nanti batas-batas dalam sistem koordinat silinder. Nah, tadi kita tahu ya, karena ini separuh gitu ya, dan di bawah Z-nya ini berada dalam negatif. Berarti theta-nya ini, sudutnya ini antara pi sampai 2pi, antara 180 sampai 360. Kemudian karena ini berlubang ya tadi ya silindernya, berarti ini dibatasi dari 2. Ya, dibatasi dari 2 sampai 3 R-nya. Dan tadi karena silindernya melayang ya dibatasi dari 1 sampai 5. Baik, setelah kita dapatkan ketiga parameter ini, kita lakukan pengintegralan. Kita gunakan ya, kita ingat-ingat hubungan ini ya. Ini untuk mengubah dari silinder dari Cartesius ke silinder. Nah, kita coba di sini
dV-nya kita ganti dengan ini ya, menjadi R dy dr d theta. Ini Y-nya tetap dipakai dalam polar karena Y-nya sebagai ketinggian silindernya ini. Kemudian ini kita pertama kali integralkan Y-nya dulu, baru kemudian R, baru kemudian theta. Nah, kita integralkan terhadap Y, ya, disubstitusi oleh 5 dan 1 menjadi 4R E pangkat min R kuadrat. Kemudian setelah itu diintegralkan terhadap R. Sehingga menjadi min 2E pangkat min R kuadrat, nanti disubstitusi oleh 3 dan 2. Kemudian setelah disubstitusi bentuknya menjadi seperti berikut. Nah, kemudian nanti diintegralkan terhadap theta. Diintegralkan terhadap theta menjadi seperti ini ya. Nah, disubstitusi oleh 2pi dan pi ke dalam nilai theta ini. Hasilnya ada seperti ini. 2pi kali dalam kurung E pangkat negatif 4 min E pangkat negatif 9. Nah, karena pi ini adalah bilangan 3,14 ya, kalau kita dekati. E itu bilangan natural ya. Nah, kurang lebih 2,72 ya, kalau tidak salah. Nanti kita hitung hasilnya, kita dekati dengan 0,1143. Ini satuan volume tentunya. Nah, ini adalah contoh ketiga ya dari integral lipat pada koordinat silinder. Semoga dengan 3 contoh ini Anda bisa paham ya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada integral lipat 3 pada koordinat bola. Nah, parameter yang digunakan pada koordinat bola itu ada 3. Yang pertama adalah rho. Rho itu jari-jari bola. Kemudian theta itu sudut inklinasi. Dan pi adalah sudut azimut. Nah, jika terdapat sembarang titik pada koordinat kartesius, ini dalam x, y, z, akan dikonversi ke koordinat bola, yaitu rho, theta, dan pi melalui hubungan berikut. Yang pertama ya, X itu sama dengan rho kali sin pi kali sin theta. Kemudian Y sama dengan rho kali sin pi kali sin theta. Kemudian Z sama dengan rho kali cos theta, cos pi. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan rho kuadrat. Jadi ini persamaan bola ya. Adapun batasan untuk parameter tersebut antara lain rho itu harus positif karena jari-jari ya. Jari-jari tidak mungkin negatif, bisa kemungkinan 0 ya. Kemudian pi-nya itu sudut azimutnya harus terletak antara 0 sampai 180. Atau di sini ditulis dalam radian yaitu pi. Nah, ini adalah gambaran dasar yang sederhana mengenai hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat bola. Ini interpretasi geometris sumbu-sumbunya ya, koordinatnya. Jadi ini jari-jari bolanya dalam rho. Ini sudut azimut dihitung antara rho dengan sumbu Z. Kemudian ini tetanya, ini adalah R ya. R dengan X dan Y. Baik, kita lanjutkan. Jadi misalkan terdapat suatu fungsi di sini dalam koordinat bola yang kontinu pada suatu daerah E yang dibatasi pada dimensi, ini ada 3 interval ya dimensinya, AB, kemudian alfa beta, dan gamma delta. Nah, kemudian ini kita jelaskan, di sini adalah batas jari-jari bolanya, ini batas sudut inklinasi, dan ini adalah batasan untuk sudut azimut. Nah, biar lebih jelas kita visualisasikan seperti ini ya. Ini ibaratkan sebuah bola ya, untuk
menghitung integral dalam koordinat bola, kita ambil bongkahan ya, bongkahan kecil dari bola itu kita perbesar di sini ya. Nah, bongkahan kecil bola itu kan mempunyai dimensi ya. Kalau kita anggap dalam 3 dimensi ya, kalau kita anggap dalam 3 dimensi dan ini ketiga dimensi ini sangat kecil ya, berarti dia akan menyerupai sebuah balok. Dimana kalau kita menghitung volume balok, kita tahu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Di sini panjangnya kita definisikan di sini rho sin pi kali d delta. Kemudian lebarnya delta rho itu ya. Kemudian tingginya rho kali delta pi. Di sini tulis pi-nya seperti ini ya. Nah, ini ya ukuran-ukurannya. Kemudian kalau kita mau menghitung volume kan ini panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ini sih rho-nya kali rho di sini jadi rho kuadrat. Ini sin pi kali delta rho, delta pi, delta theta. Nah, kemudian kita tulis ulang lagi, berarti delta v-nya adalah delta rho kali delta pi kali rho kali sin pi delta theta. Ini cukup panjang juga ya. Nah, karena ini dv itu sangat kecil ya, berarti mendekati 0. Berarti kita nyatakan dalam dv. dv sama dengan rho kuadrat sin pi kali d rho kali d theta kali dv. Nah, ini sangat penting sekali untuk mengkonversi dalam proses pengintegralan nanti. Sehingga nanti ini ya koordinat triple integral dalam koordinat Kartesius kita ubah ke dalam koordinat bola. Di sini dv-nya kita ubah menjadi ini ya, disubstitusi dengan ini ya dv-nya. Kemudian di sini f di dalamnya itu ada x diubah menjadi rho sin pi sin cos theta. Kemudian y-nya diubah menjadi rho sin pi sin theta dan z-nya diubah menjadi rho cos theta. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi ya. Nah, nanti jadi rumus untuk integral lipat 3 pada koordinat bola. Jadi seperti ini rumusnya. Ini f-nya harus parameternya diubah ke dalam koordinat bola. Kemudian dv-nya diubah ke dalam bentuk ini ya, dv d theta d rho d theta dv. Kemudian di sini di depannya ada rho kuadrat kali sin pi. Ini rho kuadrat kali sin pi ini harus ada terus karena berasal dari sini nih, dari dv ini. Oke, baik ya. Semoga jelas. Kita coba dengan contoh pertama. Nah, kita di sini pada contoh pertama ini akan menghitung triple integral di atas E. Ini 10xz plus 3 dv. Di mana E adalah bagian dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 16 dengan z lebih besar sama dengan 0. Kita coba bahas. Nah, di sini persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 itu adalah persamaan bola dengan jari-jarinya 4 dan berpusat di titik pangkal atau 0, 0, 0. Nah, karena z-nya itu mengharuskan yang positif, jadi E-nya itu berupa setengah bola atau hemisfer pada sumbu z positif. Nah, bentuknya seperti ini ya visualisasinya. Ini adalah gambaran dari objek E yang mau kita hitung integralnya. Nah, dari sini kan kita jelas batas-batas dalam koordinat bolanya. Kita lihat di sini. Jadi jari-jari bolanya itu karena dia pusatnya dari 0. Nah, ini maksimalnya di sini ya, ujung terluarnya. Dan ini kan padat ya. Jadi nanti dia itu rho-nya itu jari-jari bolanya antara 0 sampai 4 batasnya. Kemudian sudut inklinasi, karena inklinasi berdasarkan ini ya, berdasarkan di sini, kalau di sini bidang X
Y ya. Nah, ini sudut inklinasinya penuh kan putarannya. Jadi 0 sampai 360. Sedangkan sudut azimutnya, karena ini sudut azimut itu diukur dengan ketinggian, ya ini ya, sudut tegak ini, atau sumbu tegak ini, berarti sudut azimutnya ini antara 0 sampai pi per 2. Kemudian kita lakukan pengintegralan. Nah, gunakan rumus ini ya, yang di dalam kotak ini. Nah, kita ubah sesuai dengan rumus tadi. Dan kita sederhanakan dulu menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita lakukan pengintegralan. Yang pertama adalah kita integralkan terhadap rho dulu. Karena di sini ada rho ya, rho pangkat 4 dan ini rho pangkat 2. Kita integralkan menjadi 2 rho pangkat 5 sin kuadrat pi kali cos theta plus rho pangkat 3 kali sin pi. Nanti disubstitusi oleh 4 dan 0 sehingga menghasilkan integral berikut. Jadi nanti rho-nya udah hilang. Kemudian kita integralkan terhadap theta sekarang menjadi 2048 sin kuadrat pi cos pi sin theta plus 64 theta kali sin pi. Nanti disubstitusi oleh 2pi dan 0 sehingga nanti ini hati-hati ya, 2pi dan 0 ini disubstitusinya ke dalam theta bukan ke dalam pi. Karena theta belum diintegralkan. Karena pi belum diintegralkannya. Nah, ini baru kemudian setelah itu kita dapatkan, nanti kan udah hilang nanti yang theta-nya. Yang tersisa adalah variabel pi ya. Nanti di sini menjadi 128 pi kali sin pi. Jadi pi di sini PHI ya, yang di sini PI saja. Kalau nggak salah gitu ya. Ini hampir sama pi yang di sini dengan pi yang di sini. Kemudian kita coba lakukan pengintegralan terhadap pi ini menjadi min 128 pi cos pi disubstitusi oleh pi per 2 dan 0 sehingga hasilnya adalah 128 pi. Karena ini membentuk suatu dimensi 3, berarti satuannya satuan volume ini ya. Nah, ini adalah contoh pertama ya. Jadi di sini memang sangat perlu sekali mengubah dulu dari kartesius ke bola. Nah, supaya lebih paham kita coba lagi contoh kedua. Di sini kita akan menghitung triple integral 3z dv, di mana E-nya adalah daerah antara x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 1 dan z sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Kita lakukan pembahasan. Nah, kita tahu ini adalah persamaan bola ya, jari-jarinya 1 dan pusatnya di titik pangkal atau 0, 0, 0. Kemudian ini sendiri adalah persamaan kon atau kerucut. Di sini adalah kerucutnya membesar ke atas, makin besar ke atas ya. Pada sumbu Z positif. Kenapa pada sumbu Z positif? Karena di depan akar ini positif ya. Nah, gambarannya seperti ini visualisasinya. Nah, kita lukiskan seperti ini. Kemudian nah, nanti dari sini terlihat batas rho dan theta. Jadi rho-nya di sini karena ini berasal dari sini sampai sini ya. Berarti rho-nya dari 0 sampai 1. Kemudian sudut inklinasi theta-nya kan ini satu putaran penuh. Berarti dari 0 sampai 2pi. Nah, kemudian bagaimana ini sudut azimutnya? Berarti ini kita cari dari perpotongan antara permukaan bola ini dengan kerucut.
Nah, kita tahu nih kerucutnya ini ya. Kemudian kita ubah dulu, kita kuadratkan kedua ruas menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini nanti disubstitusi ke persamaan bola yang ini ya. Kita substitusi, berarti x kuadrat plus y kuadratnya kita ubah menjadi z kuadrat. Sehingga menjadi bentuknya seperti ini. Lalu kita bisa jumlahkan 2z kuadrat sama dengan 1. Nanti z kuadratnya kita akan temukan hasilnya adalah plus minus setengah akar 2. Kita ambil cukup yang sebelahnya aja ya, sudut azimutnya. Nah, kita tahu hubungan antara z dan cos itu ya, cos pi, berarti z sama dengan rho kali cos pi. Di sini rho-nya kan 1 ya. Nah, cos pi-nya ini mau kita cari. Berarti nanti kalau cos pi harganya setengah akar 2, berarti pi-nya itu adalah sudut berapa? Nah, kita tahu, kita ingat itu yang harganya setengah akar 2 itu adalah 45 ya. Atau pi per 4. Jadi di sini kita dapatkan batas untuk pi-nya adalah dari 0 sampai pi per 4. Nah, setelah kita punya batas-batas ininya, kita lakukan pengintegralan. Kita lakukan integralan ya. Kita ingat rumus utamanya di sini, rumus integral untuk koordinat bola. dv nanti jangan lupa diganti dengan ini ya. Nah, kemudian di sini z-nya kita ganti dengan r cos pi gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini pengganti dari 3z. Yang ini pengganti dari fungsi yang ada di rumus tadi. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini integralkan terhadap rho dulu ya. Rho dulu. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi sebelum diintegralkan, enaknya disederhanakan dulu ya. Rho-nya bisa dikali. Sehingga jadi 3 rho pangkat 3. Kemudian diintegralkan terhadap rho menjadi 3 per 4 rho pangkat 4 cos pi sin pi. Nanti disubstitusi oleh 1 dan 0. Menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya diintegralkan terhadap theta. Karena di sini nggak ada satupun variabel theta, berarti ini dianggap konstanta. Ini akan memudahkan kita ya. Tinggal dikasih theta saja ya di sini. Kemudian kita substitusi 2V dan 0 ke dalam theta ini. Hasilnya bentuknya seperti ini. Menjadi 3 per 2V kali cos pi sin pi dv. Kemudian kita integralkan terhadap pi. Sehingga menjadi min 3 per 8 pi cos 2pi. Nanti disubstitusi oleh pi per 4 dan 0. Menghasilkan 3 per 8 pi. Ini karena membentuk 3 dimensi berarti satuan volume ya. Ini adalah hasil dari integral pada contoh 2. Nah, biar lebih paham kita coba lagi contoh berikutnya. Contoh 3 ya. Di sini kita akan menentukan hasil integral. Nah, berarti di sini akan menghitung saja ya hasil integral dengan menggunakan koordinat bola. Berarti kita coba identifikasi dulu dalam batas-batas Kartesiusnya. Berarti ini yang pertama ini batas dari, nah kita lihat ini Z. Kalau yang ini batas dari X. Kalau ini batas dari Y. Kita lihat dari posisi ini, integrasinya. Nah, kita dapatkan seperti ini ya. Kemudian kita tahu kalau Y-nya bergerak dari 0 sampai 3, maka ini pun X-nya ini maksimal 3 nih. Minimal dia 0. Berarti kalau begitu X-nya juga bergerak dari 0 sampai 3. Nah, dari batas X dan Y terlihat bahwa objek itu mempunyai penampang berupa seperempat lingkaran pada bidang XY. Jadi ini positif saja ya ini. Kemudian ini juga X-nya positif dari 0 sampai 3. Ini juga sama. Kalau keduanya positif berarti dia berada pada kuadran 1. Ya kan? Pada bidang XY. Berarti dia
tidak penuh. Jadi hanya seperempat dari penampang bidang XY. Seperempat lingkarannya. Nah, kemudian dapat diambil batas tetanya, yaitu kalau dia seperempat lingkaran ya berarti batasnya dari 0 sampai pi per 2. Pi per 2 itu 90 ya. 0 sampai pi per 2, jadi 90. Nah, kemudian untuk batas Z, ini diapit oleh akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini Z-nya ini diubah ke dalam fungsi Z terhadap XY dulu. Jadi nanti di sini diubah ya ke dalam fungsi terhadap XY. Nah, ini kita bagi dua dulu. Ini itu adalah fungsi yang menggambarkan kerucut sepanjang sumbu Z positif. Dan ini adalah fungsi yang menggambarkan setengah bola ya sepanjang Z positif juga. Adapun jari-jari bolanya ini akar 18 dan pusatnya adalah titik pangkal. Nah, dari sini kan kita dapatkan ya batas rho-nya. Berarti rho-nya itu yang ngikut bola di sini, yaitu akar 18. Ya, dari 0 sampai akar 18. Nah, tadi kita sudah dapat batas theta, batas rho, sekarang batas sudut azimutnya yang belum. Nah, bagaimana cara mendapatkan batas berdasarkan sudut azimut? Berarti kita lakukan substitusi ya, perpotongan antara kerucut dan setengah bola ini. Nah, kita substitusi aja, tapi sebelumnya kita ubah dulu ya ke dalam bentuk persamaan bola. Kemudian di sini X kuadrat plus Y kuadrat kita substitusi dari sini menjadi Z kuadrat kan. Sehingga Z kuadrat tambah Z kuadrat menjadi 2Z kuadrat. Nanti Z-nya itu adalah 3. Nah, kita lakukan hubungan antara Z dan rho. Sehingga di sini akar 18 kali cos pi sama dengan 3. Nanti pi-nya adalah 45 ya, pi per 4. Sehingga nanti dapat diambil batas pi-nya itu dari 0 sampai pi per 4. Jadi sekarang lengkap ya. Theta ada, rho ada, dan pi-nya ada. Nah, setelah itu kita lakukan pengintegralan terhadap koordinat bola sekarang. Kita tuliskan lagi ya batas-batas parameter dalam koordinat bola. Nah, kemudian kita tulis dulu soalnya tadi yang dalam Kartesius. Kemudian kita ubah ke dalam koordinat bola. Nah, melalui hubungan ini ya. Ini mesti ada terus nih rho kuadrat sin pi. Kita ingat-ingat di sini ya. Oke. Nah, sehingga nanti berubah jadi ini nih. Maka dari itu tadi kan ada ya. Rho kuadrat kali sin pi itu ada. Nah, ini rho kuadrat ini di pengganti dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini diubah ke dalam d rho, d theta, dan d pi. Nah, kemudian setelah itu kita coba sederhanakan dulu ya. Ini ada rho kuadrat, ini rho kuadrat. Kita rapikan dulu ya bentuknya seperti ini. Kalau sudah sederhana, kita lakukan integral terhadap rho dulu nih. Karena dia paling inner, paling dalam ya. Nah, setelah kita integralkan terhadap rho, bentuknya seperti ini. Rho pangkat 5 per 5 sin pi. Nanti disubstitusi oleh 3 akar 2 dan 0. Hasilnya bentuknya seperti ini ya. Lalu kemudian kita lakukan integral lagi tahap 2 yaitu terhadap theta dulu. Karena di sini tidak ada satupun variabel theta, maka ini dianggap konstanta penuh ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian nanti disubstitusi dulu. Ini theta-nya oleh pi per 2 dan 0. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Ya. Jadi integral ini menjadi lebih sederhana. Dengan satu integral dan satu variabel. 486 akar 2 per 5 sin pi dpi. Kita integralkan menjadi min 972 akar 2 per 5 cos pi. Nanti disubstitusi oleh pi per 2 dan 0.
Nanti hasilnya adalah 972 akar 2 per 5. Ini satuan volume. Nah, itu adalah contoh ketiga ya untuk integral lipat 3 pada koordinat pola. Nah, dari 3 contoh ini mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya, yaitu adalah integral lipat pada luas permukaan. Pada bagian ini kita akan pelajari luas permukaan suatu fungsi, misalkan fungsi Z ya, ini terhadap X dan Y. Nah, ini berada di atas daerah R. Nah, biar lebih jelas di sini ya. Ini adalah suatu fungsi membentuk suatu permukaan lengkung. Tapi yang mau dicari adalah yang dilingkarin biru ini. Ya, lingkaran yang ada warna biru ini adalah di atasnya area R ini. Jadi maksudnya kita akan mencari luas permukaan terhadap daerah R yang di bawahnya ini. Jadi tidak sampai kemana-mana luasnya sepanjang lingkaran biru. Ini cerminan dari R ini. Begitu maksudnya ya. Nah, gambar di samping ini menunjukkan permukaan berbentuk kubah yang dibatasi pada area R. Misalkan area R ini adalah pada bidang XY. Nah, luas permukaan kubah ini ya tentunya lebih luas dari R. Ini kan melengkung, ini datar. Maka yang melengkung ini pasti lebih luas kan ya. Oke, oleh karena itu kita coba pendekatan seperti ini. Ini bidang lengkungnya kita zoom ya, kita perbesar. Nanti ini area R juga akan kita zoom juga. Nah, nanti daerah R ini kan dibagi kotak-kotak ya. Dibagi-bagi ke dalam persegi panjang kecil dengan dimensinya delta XI dan delta YI. Nah, pada kasus delta XI dan delta YI itu mempunyai nilai sangat kecil, maka fungsi dapat didekati sebagai bidang singgung pada sembarang titik XI, YI. Nah, ini adalah yang kotak kecil, ini bidang singgung ya. Ini adalah cara terbaik untuk mendekati luas permukaan di atas bidang ini. Di atas bidang kotak kecil yang luasnya delta XI kali delta YI. Nah, bidang singgung ini kan akan mendekati fungsi dengan sangat akurat. Nah, misalkan kita nyatakan luas permukaan di titik XI, YI, yaitu di sini ini ya, sebagai SI yang bersesuaian dengan daerah TI. Ini kita anggap TI itu ya. Kita dapat dekati luas SI dari TI pada bagian bidang singgung yang bersesuaian. Jadi untuk titik tertentu ya berarti didekati dari daerah bidang singgung di sini. Nanti titik yang lain juga sama, bidang singgungnya titik itu juga. Nah, nanti bagian bidang singgung ini kan berupa jajaran genjang ya, kita dekati ini menyerupai sebuah jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Nah, ini vektor U, ini vektor V. Nah, kita ingat pada bagian sebelumnya telah kita ketahui bahwa luas jajaran genjang dapat dicari dengan perkalian silang dua vektor. Nah, ini ya ilustrasinya. Ini ada jajaran genjang, luasnya itu bisa didekati dari cross product antara vektor U dan vektor V. Nah, ini vektor U itu vektor dari bidang singgung ini nih, yang berada pada arah X. Nah, vektor U ini nanti sejajar dengan vektor 1, 0. Ini turunan parsial terhadap X pada titik XI, YI. Kemudian vektor V itu vektor pada bidang singgung dengan arah Y ya. Nanti vektor V ini sejajar dengan vektor 0, 1 dan ini turunan parsialnya terhadap Y pada titik XI, YI. Nah, nanti kita dekati aja luas SI itu kita dekati dari luas TI ya bidang singgung ini. Nah, bidang singgung berarti kita coba rumus cross product. Nah, ini ceritanya ini sudah hasilnya.
Ini kalau kita ingat ini berupa determinan ya. Determinan, nah nanti kita dapatkan hasilnya adalah akar 1 plus turunan parsial pada titik X, Y, Y dikuadratkan ditambah turunan parsial terhadap Y pada titik X, Y, Y dikuadratkan dikali delta XY kali delta YI. Nah, kita tahu delta XI dan delta YI kalau dikalikan menjadi delta AI. Jadi delta AI itu luas sub daerah ke I. Jadi luas kotak-kotak kecil itu ya. Pada bidang R, bukan pada bidang singgung. Nah, luas permukaan S ya, luas permukaan S di atas daerah R jadi dapat didekati dengan nah ini. Jadi luas permukaannya nanti jumlahan dari ini, luas SI ini. Ya, luas TI ini dijumlahan. Nah, kalau misalkan delta AI-nya tuh sangat kecil, mendekati 0, berarti ini akan menggunakan konsep integral lipat. Kenapa integral lipat? Karena ini ada dua variabelnya. Delta XI dan delta YI yang mendekati 0. Nah, kemudian misal ya fungsi Z itu, fungsi permukaan itu adalah kontinu, sehingga ini turunan parsialnya itu nanti kontinu pada daerah terbatas R, maka luas permukaan S di atas R adalah. Jadi ini untuk menghitung luas ini syaratnya harus kontinu dulu. Syarat mutlak. Nah, nanti untuk mencari luas permukaan dapat didekati dengan integral ini. Jadi double integral di atas R untuk ds. Nanti dirumuskan akar 1 plus turunan parsial terhadap X dikuadratkan ditambah turunan parsial terhadap Y dikuadratkan kali dA. Nah, supaya lebih jelas kita coba ya contohnya seperti ini. Nah, contoh pertama nih. Kita akan menghitung luas permukaan bidang 3X plus 2Y plus Z sama dengan 6. Yang berada pada oktan pertama. Nah, ingat oktan itu adalah membagi 3 sumbu ya, membagi daerah ya, 3 dimensi yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ke dalam 8 bagian. Kita ingat oktan pertama itu adalah bagian daerah di mana sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif, dan sumbu Z-nya juga positif. Nah, kita bahas di sini ya. Supaya lebih jelas dan mudah menggambarkannya, ini adalah bidang ya. Yang berwarna ini adalah bidang 3X plus 2Y plus Z. Kalau kita pengen tahu titik-titik potong pada antar sumbunya, ya tinggal nolkan. Kalau kita pengen tahu titik potong pada sumbu Z, jadi nolkan X dan Y-nya. Sehingga dapatnya Z-nya 6. Begitu pula kalau kita pengen mendapatkan titik potong pada sumbu Y, berarti nolkan X dan Z-nya. Begitu ya seterusnya ya. Sehingga nanti didapatkan ini sebuah permukaan. Ini kebetulan permukaannya ini lurus ya. Lurus. Nah, kemudian ini kan memotong bidang XY ya. Bidang XY-nya pada X sama dengan 2. Dan Y sama dengan 3. Jadi pada pengerjaan soal kali ini kita akan buat bidang XY itu sebagai R-nya. Sebagai daerah yang di bawahnya itu. Jadi dengan demikian R-nya itu ya di bawah yang merah ini. Yang berupa segitiga siku-siku. Biar lebih jelas gambarnya seperti ini nih. Nah, ini garis merah ini kita dapat ubah ke dalam fungsi ya, Y terhadap X. Nah, bentuknya seperti ini. Y sama dengan min 3/2 X plus 3. Nah, ini penting sekali untuk dalam proses integrasi nanti. Nah, kemudian ini fungsi bidang ini kita ubah dulu ke dalam fungsi permukaan ya, Z terhadap XY. Jadi menjadi Z sama dengan 6 min 3X min 2Y. Nah, jadi nanti fungsi X-nya bentuknya seperti ini. Kemudian kita turunkan terhadap secara parsial masing-masing terhadap X dan Y. Nah, menjadi seperti ini.
Jadi ini hasilnya kalau terhadap X itu min 3, kalau terhadap Y adalah min 2. Kemudian kita tentukan batas untuk R. Nah ini R-nya kan ini yang hijau ini. Jadi R-nya itu dari X-nya itu dari 0 sampai 2. Kemudian Y-nya itu bergerak. Ya, Y-nya itu bergerak. Kalau X-nya dari 0 sampai 2, maka Y-nya dibuat dalam fungsi ya. Nah, tulisnya seperti ini. Ini X-nya, kemudian Y-nya nanti tergantung pada pergerakan X. Nah, kemudian kita lakukan integral ya di sini ya. Ini rumusnya, selalu ini luas permukaan. Nah, ini ya. Kita masukkan di sini min 3 kuadrat, ini min 2 kuadrat, hasilnya adalah akar 14. Kita integralkan dulu terhadap Y dulu. Terhadap Y dulu, karena ini Y-nya berupa fungsi ya, lebih enak di dalam ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita rapi-rapikan dulu. Oh, ini langsung ya, kita langsung integralkan. Kemudian disubstitusi dengan 2 dan 0. Nanti hasilnya adalah 3 akar 14. Jadi luas permukaan yang berwarna ini hasilnya kita dekati yaitu 3 akar 14 satuan luas. Nah, begitu ya. Semoga Anda paham dari contoh pertama ini. Kalau misalkan pengen tambah paham lagi, kita coba dengan contoh kedua. Di sini kita akan menghitung luas permukaan bidang fxy dengan x kuadrat min 3y plus 3, x kuadrat min 3y plus 3 pada daerah R yang dibatasi oleh, nah ini Y-nya dibatasi oleh min X dan X, sedangkan X-nya dari 0 sampai 4. Kalau kita gunakan bantuan software gitu ya, banyak sekali bertebaran. Nah, di sini kita pakai aplikasi software, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah gambaran visual dari fungsi ini yang ditulis biru ini. Sedangkan yang garis biru ini adalah bagian dari permukaan yang dibentuk oleh fungsi ini yang mau dihitung luasnya. Jadi yang mau dihitung luasnya itu yang ada di garis biru ini. Nah, garis biru ini berdasarkan daerah R yang di bawahnya ini, yang dibatasi oleh ini nih. Nah, ini batas R-nya seperti ini. Nah, baik, kita coba. Kita lakukan turunan parsial masing-masing terhadap X dan Y. Jadi terhadap X-nya tuh kita dapatkan 2X, kalau terhadap Y-nya kita dapatkan min 3. Nah, lalu kita lakukan integral. Kita masukkan di sini Y-nya batasnya dari min X sampai X, kemudian X-nya batasnya dari 0 sampai 4. Nah, kita lakukan integral menjadi akar 10 plus 4X kuadrat. Kita integralkan terhadap Y. Berarti karena tidak ada satupun variabel Y di sini, kita anggap ini sebagai konstanta penuh ya. Nah, sehingga nanti integralnya seperti ini. Kita substitusi ke dalam Y-nya, X dan min X-nya. Kita masukkan ke sini, ke dalam Y. Kemudian kita dapatkan integralnya seperti ini. 2X kali akar 10 plus 4X kuadrat. Nah, untuk integral bentuk ini, kita ingat kita lakukan integral substitusi ya, dengan mensubstitusi U-nya sama dengan 10 plus 4X kuadrat. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, kita tidak perlu secara detail ya, nanti Anda bisa sendiri ya lakukan substitusi, kembalikan lagi ke dalam X lagi, hasilnya seperti ini. Nanti disubstitusi X-nya oleh 4 dan 0, hasilnya seperti ini. 1/6 kali 74 akar 74 min 10 kali akar 10. Nah, berarti kita pakai kalkulator saja ya, kita dekati. Ini kurang lebih ya 100,83 satuan luas, karena di sini luas permukaan. Nah, dari dua contoh ini mudah-mudahan Anda bisa memahami ya, dari yang kita pelajari tentang luas permukaan. Nah, supaya Anda lebih paham, tentunya harus mencoba ya, mencoba. Nah, ini saya berikan oleh-oleh, saya titipkan berupa latihan soal. Yang nomor pertama ini gunakan koordinat silinder ya.
Kemudian yang nomor 2 ini gunakan koordinat bola. Ya, ini nomor 2 ini masih nomor 2 ini B dan C-nya. Kemudian untuk yang nomor 3 kita gunakan integral lipat untuk luas permukaan bola. Nah, mungkin itu saja ya. Semoga Anda lancar mengerjakan latihan ini, dan latihan ini nanti disetor sebagai tugas pra UPM. Baik, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.